Sahabat, selamat datang di channel Impi Art. Channel yang menyuguhkan tentang cerita bergambar seputar kisah hidup dan fantasi. Simak terus video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di channel ini. Terima kasih. Lapangan olahraga sekolah dasar Petir dibanjiri oleh anak-anak yang sedang berlomba lari maraton. Mereka bersaing mencari kemenangan satu sama lain. Andi berusaha mengejar Aldo yang berlari sangat cepat. Dengan nafas terengah-engah, Andi berteriak, "Aldo, tunggu! Cepat kejar aku kalau kau bisa!" Adik Aldo dalam teriakannya. "Aduh, kakiku lemas," ucap Andi pelan. Dengan lelah yang begitu menyayat, akhirnya Andi terjatuh juga. Para guru yang melihat segera membawa Andi ke ruang UKS di sekolah mereka. Di depan tubuh Andi yang sudah terbaring lemas, Aldo si pelari cepat itu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Oi, sahabatku yang lemah, berkacalah dululah kalau ingin menyayangiku." Hahaha. Sekilas Andi mendengar suara Aldo. Namun, kelopak matanya begitu berat untuk dibuka, seolah-olah ada sesosok algojo besar bertengger di matanya. Siang harinya, Andi tersadar, tubuhnya yang kelelahan sudah dapat digerakkan walau masih sangat lemas. Sejenak ia terbayang kata-kata Aldo. Kenapa teman dekatnya itu sampai sebegitu meledek dirinya? Tak lama Pak Guru masuk ke ruang UKS. "Kamu tidak apa-apa, Nak Andi? Tadi pagi kamu sudah makan?" tanya Pak Guru dengan wajah cemas. "Belum, Pak. Tadi pagi Mama lupa masak karena terlambat kerja," jawab Andi. "Kalau kamu lemas, berhenti larilah. Jangan sampai pingsan. Jika ibu kamu tahu, dia pasti sedih," ungkap Pak Guru. "Iya, Pak. Saya boleh lanjut istirahat sebentar lagi, Pak?" tanya Andi. "Ya sudah, lanjut istirahat saja. Kalau sudah segar, segera kembali ke kelas ya, Nak Andi," ucap Pak Guru. "Iya, Pak. Terima kasih, Pak." 1 jam kemudian, Andi yang sudah sadar segera bangun untuk kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran di hari itu. Keesokan harinya, ledekan Aldo semakin menjadi. Ia mulai suka menjali teman sebangkunya itu. Dari mulai bersendawa di depan wajah Andi, bahkan sampai mencoret-coret buku catatan Andi. Lama-kelamaan, Andi mulai kesal juga. Setelah selesai istirahat, kursi Andi ditempel permen karet oleh Aldo, dan celana Andi pun lengket dibuatnya. "Dok, apa-apaan ini? Celanaku lengket begini nih. Ih!" teriak Andi dengan wajah marah. "Hahaha." Tawa Aldo meledek. "Hah?" Andi melangkah ke meja Pak Guru untuk meminta izin kepadanya agar dapat pergi ke toilet guna membersihkan celananya. Setelah celananya bersih, Andi kembali ke kelas. Dalam hati kecilnya, Andi berharap Aldo mendapat pelajaran yang sama seperti dia. Andi ingat sekali, beberapa hari yang lalu guru agamanya sempat menyampaikan bahwa doa orang teraniaya pasti terkabul asalkan kita sabar dan tetap berdoa. Lalu Andi pindah ke tempat duduk sementara ke tempat kosong karena kursinya terkena permen karet. Setelah selesai sekolah, dalam perjalanan pulangnya ia hanya berdoa dan terus berdoa. 2 hari sudah Andi tidak masuk sekolah. Teman-teman sekelasnya merasa jengah atas kelakuan Aldo yang kian hari semakin menjadi kepada teman-teman yang lain. Rano, ketua kelas mereka, akhirnya memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada si pelari cepat yang jahil itu. Bersama dengan teman-teman lainnya, anak-anak kelasnya mulai membuat rencana untuk menjebak Aldo. Masing-masing dari mereka membuat jebakan sendiri. Ada yang memasang permen karet di kursi yang dilapisi coklat agar tidak terlihat.
ada yang mengunci pintu toilet saat Aldo di toilet dan menyembunyikan baju seragam Aldo ketika olahraga berlangsung. Ih, celana aku kena permen karet. Menjijikan. Lah, baju seragammu kemana ini? Hei, siapa yang iseng ini? Teriak Aldo sambil memukul meja. Tak lama Aldo segera pergi ke toilet untuk membersihkan celananya. Hei, buka pintunya. Nyalain lampunya, woi. Tolong aku. Aku takut ruang sempit. Wah. Teriakan Aldo terdengar sampai keluar. Setelah suara Aldo terdengar jera dan menyerah, akhirnya teman-teman sekelasnya segera membuka pintu toilet dan menyalakan lampu. Aldo yang terlihat lemas dan ketakutan segera dibawa ke ruang UKS oleh teman-temannya. Setelah Aldo lebih tenang, ketua kelas dan teman-temannya membawa Aldo pulang ke rumah. Karena wajah Aldo yang masih terlihat ketakutan setengah mati. Sesampainya di rumah, orang tua Aldo bercerita kepada mereka. Maafkan Aldo ya anak-anak. Aldo memang seperti ini karena kami yang sibuk bekerja dan jarang di rumah. Karena jam kerja kami yang berbeda. Ungkap Ibu Aldo. Tidak apa-apa, Bu. Maafkan kami juga karena sudah membalas perbuatan Aldo. Tapi boleh saya tanya, Bu? Kenapa Aldo begitu ketakutan di ruang sempit dan gelap? Tanya Rano. Sewaktu Aldo berumur 5 tahun, saat kami sibuk bekerja, pengasuh Aldo yang tidak kuat mendengar suara tangis Aldo tanpa pikir panjang, ia langsung mengurung anak kami di kamar mandi dan mematikan lampunya. Ada sekitar 2 jaman lah. Ketika kami pulang, sang pengasuh sudah kabur. Kami langsung membuka pintu dan menggendong Aldo yang sudah lemas dan ketakutan seperti itu. Ungkap Ibu Aldo. Pantas saja. Maafkan kami ya, Bu. Sekali lagi, ucap Rano. Tidak apa-apa, biar ini menjadi efek jera untuk Aldo ke depannya agar tidak jahil lagi. Ungkap sang ibu. Kami mohon pamit ya, Bu. Biar Aldo istirahat dan tolong ingatkan Aldo untuk meminta maaf ke Andi karena teman kami itu sudah tidak masuk selama 2 hari. Baik, hati-hati pulangnya ya anak-anak. Ketua kelas dan teman-teman Aldo pamit pulang dengan rasa tidak enak di hati mereka. Keesokan harinya Aldo berangkat ke sekolah dengan menjemput Andi terlebih dahulu dan meminta maaf kepadanya. Andi, maafkan aku ya, selama ini sudah mengganggumu. Sudahlah, Dok, aku sudah melupakan itu. Lagi pula kamu juga sudah merasakan apa yang aku rasakan. Kita jadi impas ya, ujar Andi. Iya, sama-sama, ucap Aldo sambil berjalan ke sekolah bersama. Sesampainya di sekolah, Aldo yang jahil itu langsung berdiri di depan kelas dan berteriak dengan lantang. Maafkan aku, teman-teman. Aku berjanji tidak akan melakukan perbuatan jahil lagi. Teman-teman sekelas Aldo semuanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Do. Sama-sama kami semua minta maaf juga sudah membalasmu. Teriak Rano bersama teman-teman yang lainnya di kelas mereka. Dengan senyum puas, Aldo berkeliling kelas dan berjabat tangan dengan semua teman sekelasnya, seraya meminta maaf kepada mereka. Hari itu, suasana di kelas terasa meriah dan nyaman. Dukung terus ya channel ini dengan cara klik subscribe, komen, dan like-nya ya. Sampai bertemu di video kami berikutnya. Terima kasih.